setelah kita implementasi teknologi, siapa yang akan menjalankan proses detection and response-nya secara continuous di sisi end user. Nah, kalau kita lihat di kebanyakan industri saat ini, kita bicara di level mungkin medium gitu ya, tidak banyak organisasi atau enterprise yang memiliki people untuk menjalankan security operation. Itu kan cukup common ya di Indonesia gitu ya, terutama untuk di mid-size organization, di mana IT-nya kadang-kadang merangkap. Hai Sobat IT, dengan meningkatnya awareness terhadap ancaman siber di masa kini, terbukalah berbagai segmen yang saking banyak macamnya butuh pemetaan yang seksama. Bersama kami hari ini di Wartech ACS, Warung Teknologi ACS Group dari Sangfor Teknologi. Terima kasih Mas Reza atas kesediaannya. Thank you Mas Ken, sudah diundang ke Wartech. Terima kasih Mas Reza di Sangfor sebagai apa? Oke, jadi saya di Sangfor sebagai Security Product Manager. Security Product Manager. Oke, Sangfor sendiri mungkin sedikit perkenalan buat yang belum tahu misalnya ya Mas Reza. Oke, Sangfor ya. Ya, Sangfor. Jadi Sangfor Teknologis Indonesia ini kita adalah IT vendor gitu ya, yang memfokuskan di dua sektor. Yang pertama adalah IT security, kemudian kita juga bermain di cloud computing juga. IT security gitu. Dan cloud computing. Betul. Okay. Jadi kita sudah ada di Indonesia itu kurang lebih 15 tahun dari 2010 dan saat ini memang kita sudah cukup banyak deliver solusi-solusi di security dan cloud computing di Indonesia. Di sektor government, kemudian manufaktur, finansial dan lain-lain. Macam-macam lah. Macam-macam. Across industry jadi betul. Gitu. Oke. Kalau dari perspektif Sangfor sendiri nih, Mas Reza. Ya. Security landscape di Indonesia ini saat ini seperti apa sih? Challenge apa yang harus kita address? Oke, jadi ini menarik sebenarnya Mas Ken. Kalau kita bicara landscape security di Indonesia ya. Jadi mungkin kita tarik mundur ke belakang dulu lah. Kita pernah dengar istilah yang namanya digitalisasi gitu kan. Mungkin 15-20 tahun lah kita jalanin yang namanya digitalisasi. Lalu recently ada konteks yang namanya kita sebut artificial intelligence gitu ya, AI. Dan gitu. machine learning ya. Pasti familiar dong ya, mulai dari kita gunakan untuk meningkatin produktivitas, efisiensi, menekan cost gitu ya. Tapi juga sebaliknya. Error. Dan juga sebaliknya gitu. Dan ini banyak sekali ya betul. Jadi ini banyak sekali digunakan di berbagai industri gitu. Tapi kalau kita bicara AI gitu ya, kita ada two side of coin gitu ya. Jadi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang bagus itu ya seperti tadi contohnya produktivitas meningkat, kemudian efisiensi dan lain-lain gitu ya. Nah tapi kita bicaranya juga di ancaman dunia cyber gitu. Jadi AI ini juga dimanfaatkan oleh cybercrime gitu. Makanya saat ini kita kalau bicara landscape di security itu sendiri, jenis attack itu sangat beragam gitu kan. Kemudian jumlah attack setiap hari semakin banyak variasinya. Belum lagi dari sisi pemanfaatan AI ini untuk tools-tools yang kita bisa bilang menakutkan gitu ya untuk semua kalangan gitu. Ransomware gitu, kemudian phishing. Nah jenis-jenis attack seperti ini juga memanfaatkan AI gitu. Jadi bukan hanya orang yang melakukan hackingnya gitu lah istilah kasarnya ya, tapi juga mesin yang belajar membuat algoritma sendiri ya. Jadi sebagai contoh gitu ya, kenapa bisa terjadi yang namanya ransomware gitu. Ransomware kalau menurut statistik itu salah satu faktor terbesarnya adalah phishing. Gitu, phishing email gitu. Nah kalau dulu phishing email itu dikirim secara random, kemudian kita untuk orang-orang yang cukup aware gitu sudah bisa identifikasi mana email yang phishing, kita nggak usah buka gitu ya. Kemudian kita kasih awareness training untuk user-user yang lain untuk bisa memiliki awareness yang sama. Tapi sekarang itu pun juga tetap masih aja ada yang lagi bengong, ngeklik aja gitu ya. Betul gitu. Jadi kalau dulu success rate-nya mungkin bisa dibilang tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau sekarang phishing mereka memanfaatkan AI gitu ya. Mereka bisa sangat personalize sekali. Konten yang dikirimkan ke tujuannya, ke targetnya itu sangat personalize gitu. Dia belajar yang diserang itu siapa dulu gitu ya. Betul. Jadi si attackernya akan mungkin profiling dulu. Siapa yang mau diserang, sukanya apa, sering ngeklik apa, iklannya apa saja ya, semacam advertisement gitu ya. Jadi sehingga
email phishing ini terasa sangat convincing sekali untuk kesannya benar-benar legit gitu ya. Betul, ngelihat ya, ngelihat dari pattern-pattern yang udah si user itu biasanya ngapain, ngeklik di internet ngapain, jadi disesuaikan ke sana. Ngeri makanya, ya. makanya di era AI saat ini salah satu faktor utama itu tadi phishing, meningkatkan yang namanya success rate dari ransomware attack. Kira-kira gitu. Belum lagi kalau kita bicara teknik-teknik yang lain gitu ya. Pernah dengar recently aku beberapa hari terakhir lihat di Instagram gitu ya. Ada Google AI untuk generate video melalui prompt. Iya. Sama-sama aware kan ya gitu. Itu nah, tahu nggak? Ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk cyber attack. Gimana tuh? Gitu. Jadi ya kita gampangnya bilang deepfake lah ya. Oh iya. Deepfake gitu. Teknologi deepfake untuk bikin generate atau mungkin bikin konten. Sehingga sangat meyakinkan sekali gitu ya. Yang awalnya dari lucu-lucuan kan. Awalnya lucu-lucuan gitu. Tapi ada presiden mana gitu dibikin ngomong apa. Cuman kalau awalnya lucu-lucuan. Tapi ini di satu sisi juga dimanfaatkan teknologi AI ini. Nah kalau pemanfaatan deepfake itu mungkin pernah dengar juga 2 tahun yang lalu itu ada kasus dengan memanfaatkan deepfake untuk tampering atau intrusion video conference. Video conference. Yes. Jadi mereka bikin video conference, tapi yang muncul itu sebenarnya bukan orang, tapi video yang memang di-generate oleh AI. Gitu. Nah, targetnya adalah sebuah perusahaan dan mereka kehilangan $25 juta. Wow. Gara-gara deepfake ini. Caranya gimana? Jadi deepfake-nya si attackernya bikin satu sesi video conference dan mereka impersonate sebagai CFO, gitu ya. Mukanya mirip, kemudian dengan teknologi facial recognition, kemudian suara, pattern suara, voice dan lain sebagainya, dia bisa sangat mirip sekali untuk mengikuti atau mungkin impersonate si CFO. Singkat cerita, si CFO meminta transfer $25 juta dan karena memang convincing sekali gitu kan. Yang ngomong CFO. Yang ngomong CFO gitu ya. Bobol lah $25 juta di perusahaan itu terjadi di Hong Kong. Nah bayangkan mungkin nanti sebenarnya bukan hanya teknik-teknik hacking yang gimana-gimana gitu ya. Nah ini juga dimanfaatkan untuk social engineering gitu. Jadi ini juga menyerang dari sisi the weakest part of the system yaitu human gitu ya. Untuk kita manfaatkan kelemahannya, trustnya dan lain-lain gitu. Dengan berbekal ya tadi teknologi yang dikembangkan berbasis AI dan machine learning. Kira-kira gitu. Jadi udah bukan teks lagi, audio, video juga. Betul. Jadi ya kita bicara trennya kalau security landscape tadi attack-nya beragam, kemudian ya makin mengkhawatirkan lah perkembangan di dunia di era digital saat ini gitu ya. Nah dengan berubah-berubahnya ya ketika kita protek yang ini dia belok kemana, biasanya harusnya gimana kita proteknya dari sisi Sangfor? Gimana proteknya ini juga panjang sebenarnya ceritanya, Mas Ken. Ya mungkin kita kita bicaranya mungkin organisasi lah ya. Jadi kita kan provide solusi untuk organisasi, baik itu enterprise atau mungkin government gitu. Jadi kalau secara simpelnya, ketika kita bicara apapun IT management atau mungkin IT operation, kita balik lagi ke prinsip paling dasar dari implementasi satu sistem gitu ya, yaitu adalah 3 pilar. Kita sebut itu people, process, dan teknologi. People, process, teknologi. People, process, dan teknologi. Nah ini sebenarnya prinsip yang common ketika kita ngomongin yang namanya IT development atau mungkin IT management dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga diadopsi di dalam konteks yang namanya IT security operation. IT SecOps. gitu. Atau SOC. Beberapa mengimplementasikan dalam bentuk SOC. Gitu. Tapi pada dasarnya adalah security operationnya itu sendiri. Untuk gimana caranya kita nggak kebobolan gitu. Atau mungkin at least meminimalisir yang namanya resiko. Gitu. Nah jadi apa yang dilakukan dengan PPT ini, People, Process, dan Teknologi ini. Jadi kita bicara yang pertama adalah people-nya dulu. Gitu. People itu maksudnya apa? Jadi people itu maksudnya setiap organisasi itu ya mesti memiliki yang namanya people yang sama-sama menjaga cyber security-nya. Gitu. People bukan hanya dalam artian tim IT-nya
atau mungkin PIC security, atau mungkin CISO apa segala macam gitu. Tapi keseluruhan organisasi, mulai dari end user, kemudian mungkin tim IT-nya juga sampai implementasi ke arah prosesnya gitu. Jadi prosesnya maksudnya adalah kita mendefine yang namanya SOP. Kalau misalnya user mau akses ke aplikasi tertentu, SOP-nya harus seperti apa? Si canggih-canggih teknologi, SOP-nya harus ada prosedur, harus ada checklist gitu ya. Kalau misalnya aplikasi baru kita publish harus punya SOP, katakanlah mungkin kita lakukan vulnerability checking terlebih dahulu. Kita lakukan pen testing terlebih dahulu. Nah itu bagian dari yang namanya people dan proses. Kita punya prosedur. Nah proses nggak berhenti sampai situ juga. Proses itu juga kita mendefine. Kalau misalnya ada yang namanya cyber attack atau mungkin cyber incident gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan gitu? Kita sebutnya adalah incident response plan gitu. Jadi kalau incident misalnya response plan, kalau misalnya ada security breach, ada misalnya serangan ransomware, baik itu mungkin dari sisi user yang impactnya minimum atau mungkin di bisnis sistemnya sebuah organisasi. Mulai masuk ke jaringan gitu ya. Kita punya langkah-langkah untuk melakukan mitigasi sampai melakukan respon dan restorasinya gitu. Itu bagian dari proses. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah teknologi. Gitu. Jadi pasti tidak lepas dari teknologi dan tidak lepas dari tools-tools yang digunakan. Nah, kalau kita bicara tools, macam-macam toolsnya. Jadi kalau misalnya kita bicara yang fundamental dari sisi security gitu ya, kita bicara teknologi seperti ya paling awam antivirus. Antivirus. Kemudian ada firewall gitu. Kemudian mungkin berkembang lagi ada teknologi email security, network access control dan lain-lain gitu ya. Kemudian mungkin untuk perusahaan atau mungkin organisasi yang cukup capable, memiliki budget, mereka bisa kembangkan ke arah konteksnya tadi yang disebut sama SOC gitu, Security Operations Center, di mana nanti mungkin juga pada saat yang bersamaan mereka perlu untuk menjawab compliance, ISO, PDP gitu ya, kan banyak ya compliance, berbagai industri mungkin memiliki compliance yang berbeda. Nah itu juga disediakan oleh teknologi-teknologi yang akan mereka pilih. Bisa dibantu lah. Bisa dibantu. Secara compliance-nya ya. Betul, bisa dibantu. Jadi ya mungkin kalau kembangkan ke arah SOC juga mungkin akan ada platformnya gitu ya. Ada mungkin XDR, ada mungkin SIEM. Belum lagi kita bicaranya katakanlah mungkin otomasinya untuk menghadapi AI tadi ya di awal. AI kan mereka juga melakukan yang namanya otomasi gitu ya. Nah sama juga ketika kita bicara untuk menangani cybercrime atau mungkin cyber threat gitu ya. Ya kita juga perlu tools untuk melakukan otomasi, salah satunya pakai teknologi yang namanya SOAR. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara teknologi sih sebenarnya cukup luas ya. Cukup luas sih. Banyak kayak panjang. Gitu. Tapi prinsipnya balik lagi ketiga itu. Jadi ada people-nya yang menjalankan, bukan hanya orang IT juga, bukan hanya orang IT saja, tapi juga keseluruhan people di organisasi itu. Kemudian prosesnya dari organisasi itu mendefine seperti apa proses untuk menjalankan yang namanya cycle dari security operation-nya terhadap teknologi yang digunakan gitu. Jadi nyambung semua ini Mas. Nyambung semua. 3 pilar security operation. Tadi ada sempat mention antara SecOps sama SOC itu sebenarnya agak berbeda atau hal yang sama? Sebenarnya terminologinya kalau kita bicara SOC itu kan common ya. Cuman basicnya kalau kita bicara SOC security operation itu sendiri. Gitu. Jadi security operation dari bagaimana kita mengamankan environment, bagaimana kita melakukan mitigasi kalau misalnya terjadi sesuatu gitu kan, bagaimana kita melakukan respons, plus bagaimana kita melakukan implementasi tools-tools yang sesuai dengan kebutuhan. Nah itu kita sebutnya adalah security operation. Gitu. Saya ke edge-nya dulu nih, ke ujung nih, kembali ke user, ke endpoint lah. Antivirus paling sederhananya ya. Antivirus paling sederhana ya mungkin awal-awal banget antivirus yang gratis dulu, tapi banyak iklannya. Antivirus berbayar. Nah perkembangan dari sana kalau di ini adalah EDR ya biasanya ya Pak. Atau kalau di Sangfor Endpoint Secure. Baik. Ini sebenarnya ya terminologi sih. Ini hanya masalah terminologi saja dan teknologi juga. Terminologi mendefine teknologinya. Jadi kalau dulu ya kita sebutnya antivirus.
Apapun lah bentuknya software yang diinstal untuk memproteksi PC, server itu ya antivirus gitu. Di masing-masing semua device. Nah antivirus itu berbeda dengan teknologi yang saat ini mungkin berkembang gitu ya. Jadi setelah antivirus mungkin ada teknologi next gen antivirus gitu. Kemudian ada terminologi yang namanya EDR, Endpoint Detection and Response gitu. Nah masing-masing memiliki capability, memiliki juga fungsi yang berbeda. Fungsinya juga berbeda gitu. Jadi kalau kita bicara antivirus secara fungsi, ya dia melakukan detection. Jadi kalau misalnya antivirus dia bekerjanya berdasarkan signature, EDR ya mungkin beberapa EDR menggunakan signature juga, tetapi mungkin dia memiliki kemampuan yang lebih. Salah satunya mungkin berkorelasi dengan TI gitu ya, threat intelligence ya. Gitu. Kemudian bisa juga berkorelasi dengan teknologi yang lain gitu ya, karena konteksnya adalah detection and response. Kemudian dia juga bekerja dengan cara menganalisa log dan behavior dari sisi endpoint gitu ya. Jadi dia pelajari si behavior dari si user biasanya ngapain. Nah kalau misalnya ada anomali nanti ada responsnya. Anomali. Jadi yang dicari salah satunya di sisi EDR adalah anomali dari behaviornya si user. Yang biasanya katakanlah melakukan akses ke resource tertentu tiba-tiba ke resource yang lain gitu. Itu salah satu bentuk anomali sih. Yang dapat report ini nanti siapa Pak? Macam-macam. Jadi ya pasti penggunanya. Jadi kalau kita bicara alert atau report berdasarkan teknologi yang sudah bekerja ya pasti nanti yang menggunakan teknologi ini yang akan mendapatkan alertnya, mendapatkan reportnya. Nah kalau misalnya enterprise nih Pak, enterprise yang beli Sangfor Endpoint Secure gitu, nanti selain si usernya dapat alert, juga akan ke IT timnya atau cybersecurity timnya? Jadi basically setiap teknologi itu kerjanya kalau kita bicara konteksnya alert pasti nanti tim IT yang akan menerima. Akan dapat juga ya? Akan dapat gitu. Tapi kalau di Sangfor kita punya approach yang berbeda gitu ya. Gimana tuh? Jadi approach yang berbeda itu kita juga punya services. Kita juga punya services. Kebanyakan vendor-vendor itu kan mendeliver yang namanya teknologi gitu ya. Mendeliver yang namanya tools, kita bicaranya endpoint, EDR itu adalah tools, kemudian ada NDR, ada XDR, SIM dan lain-lain lah, you name it teknologinya, itu basically adalah tools, gitu. Nah di Sangfor balik lagi ke tadi konsep security operation yang ada 3 pilar, teknologi, proses dan people gitu ya. Teknologinya kita ada, gitu, kita punya EDR tadi, terus kita juga punya part people dan proses dalam bentuk service gitu. Jadi yang kita deliver selain teknologi, kita punya orang-orang yang akan memantau gitu ya, memantau teknologi kita setelah teknologi ini bekerja gitu. Kita melakukan yang namanya mekanisme detection and response gitu. Jadi kenapa ada seperti ini? Karena ya kita sering dengar lah ya, setelah implementasi teknologi atau mungkin ada suatu organisasi terkena serangan gitu ya. Ya banyak ya kalau kita bicara instansi pemerintah, even lembaga perbankan gitu kan, nggak lepas dari serangan yang namanya ransomware gitu. Paling sering dicoba diserang malah. Sering, gitu. Nah itu yang terdengar mas, gitu. Tapi yang di luar yang tidak terdengar sebenarnya lebih banyak lagi gitu ya setiap harinya gitu. Balik lagi, kenapa ini bisa kebobolan gitu, suatu organisasi bisa kebobolan. Karena kebanyakan setelah implementasi teknologi ya sudah selesai sampai di situ. Mungkin alertnya masuk gak ada yang respons gitu ya. Ada alert. Kebanyakan alert mungkin. Betul, tadi kan pertanyaannya siapa yang menerima alert gitu ya. Nah, belum tentu setelah menerima alert kita melakukan analisa. Gitu. Padahal itu yang lebih penting ya. Setelah implementasi teknologi, kemudian kita analisa, kita monitoring secara continuous gitu ya. Kita nggak bicara analisanya mungkin ketika jam kerja aja, tapi secara continuous. Mau yang namanya libur, serangan kan 24 hour. 24 hour gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Setiap organisasi setelah implementasi teknologi, people dan prosesnya itu bekerja secara continuous gitu. Kebanyakan kan tidak. Makanya beberapa case security itu mayoritas terjadi bukan karena teknologinya yang tidak bekerja secara proper, tapi mungkin ada part human error, ada part miskonfigurasi, ada part mungkin tidak teranalisa alertnya gitu ya, dan tidak dilakukan mitigasi dan seterusnya gitu. Artinya part human itu cukup dominan
di sana untuk menyebabkan yang namanya security breach gitu. Arguably mungkin paling dominan ya sebenarnya. Betul. Nah makanya di Sangfor approach-nya tadi daripada hanya sekedar alerting, kita punya satu services untuk menjawab tadi teknologi, people dan prosesnya. Service itu untuk mengcover people dan proses. Dengan service yang kita sebut manage detection and response. Gitu. Manage detection and response. Jadi, ini yang disebut Cyber Guardian itu ya? Betul, kita sebutnya Sangfor Cyber Guardian. Sangfor Cyber Guardian. Gitu. Jadi Cyber Guardian ini adalah Manage Detection and Response Service yang kita berikan untuk pengguna teknologi Sangfor, baik itu menggunakan EDR gitu ya, atau mungkin NDR, bisa juga menggunakan XDR. Ini akan menjadi opsi untuk customer Sangfor berdasarkan mungkin kebutuhannya seperti apa, requirement seperti apa, budget dan lain sebagainya. Intinya kita menyediakan option untuk customer. Nah, MDR-nya sendiri adalah service untuk menjalankan part detection and response secara continuous. Jadi ibaratnya gini, setelah kita implementasi teknologi, siapa yang akan menjalankan proses detection and response-nya secara continuous di sisi end user. Jadi ada part SOP-nya gitu ada SOP dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat di kebanyakan industri saat ini, kita bicara di level mungkin medium gitu ya, tidak banyak organisasi atau enterprise yang memiliki people untuk menjalankan security operation. Nah ya biasa ada banyak case yang ya semuanya pokoknya dihandle oleh IT team. Nah, ya orang-orangnya itu aja, cuman berapa padahal enterprise-nya udah besar gitu. Betul, itu kan cukup common ya di Indonesia gitu ya, terutama untuk di mid-size organization, di mana IT-nya kadang-kadang merangkap gitu. Ya semua dari device endpoint sampai paling kita atas kenalan sampai gitu firewall ya, diurus. Kita kenalan terus ngobrol sama usernya. Bapak handle-nya apa Pak? Oh saya handle IT. IT-nya apa Pak? Ya, semua. Security, network, infra, ya semua. Oh Superman. Jadi rata-rata orang IT di Indonesia di mid-size organization itu Superman Mas. Nah ya ini awareness-nya juga salah satu part awareness ya. Bahwa sebenarnya layernya IT itu luas. Betul. Makin luas dan ya dengan AI itu juga bahkan semakin luas lagi gitu. Ya, betul. Jadi karena saking luasnya, makanya kita butuhkan yang namanya mungkin bisa dibilang ya penjurusan lah gitu ya. Ada IT yang mungkin harus fokus di sisi infrastructure, ada yang di sisi network gitu, ada yang mungkin di sisi application untuk development. Di security pun juga sama gitu. Ada yang mesti menjalankan role-nya sebagai IT operation. Kenapa kalau kita bilang ya, salah satu mungkin contohnya mid-size organization ketika implementasi tools yang paling basic. Tools yang paling basic apa? Antivirus atau EDR gitu ya. Kemudian ada firewall. Berapa banyak serangan yang mereka dapat setiap harinya? Pasti ratusan, ribuan atau mungkin puluhan ribu. Kebayang gak kalau misalnya ada tim IT yang ini yang role-nya gado-gado gitu ya. Lognya juga belum yang role-nya aja gitu. Yang role-nya gado-gado, kemudian harus melakukan analisa terhadap semua alert, semua insiden yang terjadi, habis waktunya Mas. Dan jadi helpdesk juga. Dan menjadi helpdesk juga, dan jadi mungkin troubleshoot network, dan jadi mungkin lakukan backup dan restore. Nah itu Superman, gak mungkin dilakukan. Nah dari sini berarti celah di sisi operation itu sangat besar. Resiko sangat besar, makanya banyak sekali even big organization itu masih terkena yang namanya serangan gitu. Jadi ya semakin besar si organisasi juga harus mempertimbangkan ya apakah ready nih dengan skala scalingnya gitu, skala perusahaannya, orang-orang yang untuk menghandle alert ini ada apa enggak gitu. Kalau enggak ada ya MDR ini jadi salah satu solusi. Nah, balik lagi ke MDR. Nah, jadi ini solusinya dari Sangfor ketika ada organisasi yang mungkin memiliki gap. Kita sebutnya adalah gap di sisi human resource. Baik itu mungkin human resource-nya gado-gado atau mungkin nggak ada sama sekali. Tapi di satu sisi mereka juga cukup aware dengan concern security-nya. Mereka cukup punya awareness. Mungkin drivernya pernah kena insiden gitu ya. Atau mungkin nggak ingin kena insiden di kedepannya gitu ya. Artinya mereka punya concern untuk enhance security di organisasi mereka. Nah, ini yang kita deliver layanan MDR, Manage Detection and Response, Cyber Guardian tadi. Dengan tools yang mungkin bisa di-tailor gitu ya. Kita bisa tailor dengan menggunakan paling basic
endpoint, kemudian kita bisa menggunakan NDR, kita bisa menggunakan XDR juga atau dikombinasikan itu semua, plus juga teknologi Soundforce yang lain, gitu ya. Dibungkus dengan service, network secure firewall-nya juga ya. Kita juga punya teknologi seperti firewall, kemudian secure web gateway gitu ada dan macam-macam. Jadi kita menambal tadi gap yang cukup besar tadi untuk menjalankan yang namanya security operation secara konsisten. Gitu. Dan 24x7. 24x7. Dan 24x7. Sizingnya itu per... Nah, kalau bicara sizing, untuk service itu kita sizing per aset. Per aset. Jadi apa yang dinamain aset? Jadi apakah aset yang dinamakan itu, aset? Ya, jadi kalau kita bicara proteksi, paling basic kan kita identifikasi aset. Aset mana yang harus diproteksi gitu. Nah, simple kalau di Soundforce, kita identifikasi aset itu berdasarkan host. Host itu bisa berupa server atau mungkin workstation atau mungkin katakanlah ya PC lah gitu ya. Yang ingin diprotek yang mana saja gitu. Dan itu fleksibel, user katakanlah prioritasnya adalah di server saja yang ingin diprotek, yang ingin di manage service kan gitu. Itu bisa menjadi option gitu. Atau mungkin keseluruhan organisasi, setiap endpoint, setiap workstation, mau itu server, mau itu user, diproteksi dan dimonitor oleh tim Soundforce selama 24x7. Itu juga possible gitu. Jadi kita menghadirkan solusi yang sifatnya fleksibel untuk diabsorb di any kind of organization gitu Mas. Saya terinspek dikit tadi sempat mention NDR dan XDR. NDR, Network Detection and Response ya, atau di Soundforce Cyber Command. Betul, kita Cyber Command. Itu role-nya apa ya Pak? Nah ini makhluk lain lagi nih Mas. Nah iya. Teknologi lain lagi gitu. Jadi aku jelasin secara analogi yang gampang aja ya. Gitu. Jadi analoginya adalah kalau kita punya kompleks perumahan gitu ya. Kita punya cara untuk mengamankan environment perumahan. Gitu. Caranya gimana? Ya paling depan ada gerbang satpam. Gitu. Itu ibaratnya mungkin firewall. Gitu ya. Untuk ngefilter siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar, ngelihat plat nomor berapa yang boleh masuk, yang boleh keluar, dicatat juga di dalamnya. Terus di masing-masing rumah itu ada satpam. Gitu. Itu kita analogikan sebagai EDR. Yang tugasnya untuk protect, untuk monitor, untuk detect di dalam rumah saja. Di dalam rumah yang pakai satpam. Yang pakai ibaratnya berarti host atau mungkin server atau user yang terinstall antivirus atau EDR. Kira-kira gitu. Nah, lalu tadi NDR itu seperti apa? Jadi kita bicaranya kalau NDR itu ranahnya proteksi di sisi network. Di sisi network. Traffic. Gitu. Jadi dia ada fitur security-nya juga. Betul, itu memang bagian dari security. Jadi kalau kita masuk ke analogi tadi, NDR itu ada di sebagai CCTV di perumahan. CCTV di perumahan. Untuk memonitor traffic, ya lalu lalang orang di jalan, kemudian ada mobil motor masuk keluar masuk yang ada di jalanan di dalam komplek. Nah itu dimonitor oleh CCTV. Gitu. Nah ini memang tools atau teknologi sendiri-sendiri gitu. Tadi mungkin ada firewall, ada endpoint detection and response, ada network detection and response gitu ya. Nah ini menjalankan fungsinya masing-masing. Gitu. Mungkin kalau jaringannya udah kompleks gitu ya, kita akan butuh si NDR ini atau? Biasanya gini, ini menjadi perspektif lain kalau misalnya kita bicara yang namanya detection gitu ya. Kalau kita bicara endpoint, perspektif detectionnya adalah dari sisi endpoint begitu kan. Kalau kita bicara firewall mungkin proteksinya atau mungkin perspektifnya adalah dari sisi perimeter atau mungkin data center gitu. Tapi di sisi tengah-tengah nih yang lateral movement. Dimananya nih? Gitu lateral movement. Lateral movement ada host nyerang ke host lain itu kan mungkin bisa jadi tidak termonitor oleh EDR, tidak termonitor juga oleh memang bukan role-nya. Memang bukan role-nya gitu. Jadi ada NDR plus juga ada yang NDR melakukan juga yang namanya identifikasi dari sisi root cause. Gitu ya. Kemudian melakukan mitigasi. Dia akan sampai cari root cause-nya gitu ya. Bisa possible sampai ke arah sana gitu. Plus juga mungkin NDR-nya bisa melakukan yang namanya orkestrasi. Jadi kalau di Soundforce kita sudah dibekali juga dengan built-in SOAR gitu ya. Jadi ini bisa ada built-in SOAR-nya? Sudah ada built-in SOAR-nya. Jadi ini bisa terintegrasi dengan teknologi Soundforce yang lain gitu. Atau kalau misalnya ada third party juga kita possible untuk men-trigger SOAR ini ke third party. Gitu. Jadi bentuknya jadi bisa integrasi juga sama
Ya betul, bisa integrasi. Karena kita bicara security operation kan ya nggak bisa berjalan sendiri-sendiri silo gitu ya. Pasti ada aja yang harus saling terintegrasi, terus terpusat gitu ya operationnya. Nah itu kita menggunakan platform NDR. Nah kalau XDR, yang di extend tuh apa sih? Oke, kalau XDR mungkin konsepnya beda lagi. Jadi XDR itu kalau secara teknologi, ini bukan mendefine satu teknologi tertentu gitu ya. Mungkin bisa dibilang tadi kita punya teknologi NDR, kita punya teknologi EDR, ada lagi firewall dan lain-lain gitu ya. Mungkin termasuk juga ada tools-tools dari brand yang lain gitu. Nah idenya XDR ini adalah mengextend yang namanya detection and response. Bagaimana mengextendnya? Jadi XDR ini mengumpulkan log dari perangkat-perangkat security tadi. Apapun brandnya? Basically brandnya Sangfor dan plus third party itu juga possible. Third party juga open gitu. Jadi disitulah extendednya. Extendednya artinya bukan hanya dari satu teknologi saja, EDR saja, tapi juga mendapatkan informasi dari sisi network, dari sisi firewall, baik dari brand Sangfor atau mungkin dari brand yang lain. Gitu. Jadi ini di atasnya sih NDR ya? Bisa dibilang another level kalau misalnya kita bicara konteksnya capability gitu ya. Jadi memang teknologinya di dalamnya ada EDR, ada NDR juga gitu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi platform ini melakukan yang namanya ingestion log dari tools-tools itu. Kita kumpulin lognya, kita korelasikan juga. Kita bikin kontekstual untuk analisanya gitu ya, untuk mengeluarkan yang namanya hasil berupa security incident seperti apa, security alert seperti apa, report, dashboard dan lain-lain itu di dalam platform XDR. Plus balik lagi tadi SOAR-nya juga akan ada di dalam platform XDR. Security automation itu ya. Security automation. Orchestration. Ya. Jadi mungkin sedikit kalau kita bicara SOAR gitu ya. Kenapa SOAR itu penting? Balik lagi tadi ketika kita bicaranya AI gitu. Cyber threat atau mungkin cybercrime memanfaatkan AI untuk otomasi gitu. Nah nggak mungkin itu dilawan dengan yang namanya human gitu, secara repetitif, secara manual gitu untuk balik melakukan lagi yang namanya overwhelm lah ya. Pasti akan overwhelm gitu. Pasti nggak mungkin bisa melakukan repetitive action secara manual untuk respon setiap insiden gitu. Makanya ada teknologi SOAR untuk melakukan otomasi. Kalau misalnya ada security incident, security alert, action apa yang akan dijalankan gitu ya. Itu sudah ada di dalam teknologi XDR dari Sangfor. XDR dan NDR. Oke. Gitu. Dan MDR-nya itu si Cyber Guardian dia akan memonitor semuanya. Betul. Jadi semua plus ada resource people-nya lah dari Sangfor ya. Ya, jadi si Cyber Guardian nanti mereka akan menggunakan satu platform di cloud gitu ya. Cyber Guardian ini akan menerima log dari teknologi-teknologi tadi. Jadi teknologi EDR, NDR, XDR. Itu lognya akan dikirimkan ke SOC si Cyber Guardian tadi. Kemudian tim di balik SOC ini, tim Sangfor, tim service Sangfor, ada Customer Success Manager, ada Security Analyst, kemudian ada Security Expert. Ya mereka bekerja bareng-bareng untuk melakukan yang namanya threat analisa. Threat analisa, gitu. Jadi engine-nya kita punya untuk melakukan analisa dan mengeluarkan yang namanya security incident, security alert gitu ya. Tim Sangfor juga melakukan analisa tambahan gitu. Kemudian nanti hasil analisa tadi mungkin akan ada yang false positif. Ya namanya detection engine gitu ya, namanya teknologi pasti akan ada false positifnya. Kita reduction yang namanya false positif gitu. Kemudian kita identifikasi juga mana threat yang benar-benar matters gitu. Memang benar-benar threat. Yang benar-benar gitu threat gitu. Kemudian setelah analisa, termasuk juga kita dapatkan impact analisanya seperti apa, harus melakukan threat response seperti apa, itu kita berikan informasinya ke customer. Gitu. Dari customer yang akan decide gitu. Betul. Jadi customer nanti akan menerima informasi dan decide kita boleh melakukan apa nih. Atau mungkin customer kita guide untuk melakukan action tertentu. Tinggal pilih mau yang mana. Tinggal pilih mau yang mana. Karena balik lagi tadi, ketika kita bicara gap di sisi security operation, mungkin dari sisi organisasi tidak punya capability. Tidak punya resource juga untuk execute. Nah ini yang kita lakukan cover di situ. Jadi kita berikan notifikasi, kita kasih advisory juga, kita kasih yang namanya consultation juga di dalamnya.
Plus kita juga melakukan yang namanya threat response. Gitu. Jadi di dalam suatu grup gitu atau di... Ya, kita deliver service ini via yang paling gampang. Metode komunikasinya itu bikin WhatsApp group, Mas. Paling gampang ya? Ya, paling gampang ya. Jadi kalau mungkin notifikasi dari tools atau mungkin service-service yang lain biasanya kan via email gitu ya. Sedangkan kita kalau misalnya dapat email, nanti aja balasnya gitu. Ya, atau numpuk lah udah email ya. Makanya kita create pakai WhatsApp gitu ya, atau beberapa customer kita juga bisa pakai Telegram, itu menjadi opsi. Nanti semua komunikasinya akan via WhatsApp itu. Jadi lebih cepat. Nah, idenya sih apa sebenarnya? Idenya kalau kita kaitkan sama ya konteks tadi kita ngomong di awal, ya security breach, ransomware dan lain sebagainya. Ketika kita bicara ransomware, sebenarnya ketika ransomware terjadi, ini adalah impact. Gitu. Ini sudah too late gitu ya. Sudah kena gitu. Yang bisa dilakukan ya recovery, mitigasi dan lain-lain gitu. Nah, idenya adalah ada backup. Kalau ada backup gitu. Idenya adalah yang pertama, kita prevent jangan sampai ransomware terjadi dengan melakukan identifikasi sedini mungkin. Gitu. Jadi kalau kita bicara ransomware, cycle-nya itu sebenarnya cukup panjang, Mas. Bisa berhari-hari ya, sampai mungkin berbulan-bulan gitu ya. Mulai dari initial attack gitu ya, mulai dari scanning, kemudian brute force sampai melakukan operationnya, CNC communication dan seterusnya, itu cycle-nya sebenarnya cukup panjang. Bisa kemungkinan ada belum sadar tuh dari awal ini mungkin lagi, belum sadar ya. Iya, balik lagi tadi, belum sadarnya kenapa? Atau mungkin sebenarnya tahu ada alert tapi ya di-ignore atau mungkin memang sibuk dan lain-lain gitu kan. Akhirnya terjadilah ransomware. Nah, kita hit di identifikasi sedini mungkin gitu. Kalau misalnya ada indikasi breach atau mungkin indikasi terkena serangan, brute force dan lainnya, itu kita lakukan identifikasi dan respons di awal sebelum terjadinya problem gitu. Jadi kalau kita bicara operation, memang tidak ada yang 100% gitu ya, security operation dan tidak ada yang menjamin 100% gitu. Tapi dengan mekanisme seperti ini, kita melakukan identifikasi sedini mungkin gitu ya, di era AI ini. Nah, kita idenya bukan hanya identifikasi juga, bukan hanya identifikasi aja, tapi juga melakukan respons setelah ada insiden ini. Kira-kira gambarannya gitu. Kembali agak sedikit mungkin komersial ya, apa ya, minimum untuk kita subscribe si MDR ini di customer selain MDR itu sendiri harus ada antivirus atau apa, harus ada EDR-nya, harus ada apanya Pak? Balik lagi, ketika kita deliver MDR ini memang harus bundling gitu dengan teknologi Sangfor gitu. Jadi bundling, jadi ketika kita deliver layanan ini ada dua komponen service dan komponen teknologinya. Gitu. Teknologinya adalah EDR minimum. Oh, dari EDR aja udah bisa? Dari EDR sudah bisa. Gitu. Plus nanti akan ada komponen network sensor untuk meningkatkan yang namanya visibility di sisi network. Itu STA ya? Betul, kita sebutnya STA. Nah, EDR dan network sensor ini nanti akan bekerja sebagai teknologinya dan mereka akan kirimkan log ke tim yang menjalankan service. STA ini tapi sama NDR beda lagi ya? Sebenarnya STA ini komponen dari NDR. Tapi tidak necessarily butuh NDR. Betul. Jadi kalau NDR-nya kan sebenarnya platformnya gitu ya, yang mengolah hasil dari network sensor ini. Lalu ya ditampilkan dalam bentuk dashboard gitu. Nah, kalau untuk STA sendiri sebenarnya network sensor saja. Gitu. Nah, network sensor nanti yang bekerja untuk menganalisa traffic. Dia kerjanya analisa traffic. Yes. Dan kirimkan ke tim Cyber Guardian. Nah, itu yang menjadi basic package gitu. Kalaupun misalnya customer atau mungkin organisasi ingin visibility yang lebih advance gitu ya, pengen tahu dari sisi gateway seperti apa, pengen tahu mungkin dari sisi networknya secara lebih luas, secara menyeluruh itu seperti apa, itu possible juga kita tambahkan teknologi yang lain, kita masukkan teknologi NDR di dalamnya, itu possible. Kita gunakan teknologi XDR, itu possible, kita tambahkan mungkin visibility dari firewall, itu pun juga possible gitu, kira-kira gitu. Jadi ada subscription lah ya Pak? Subscription. Tadi pertanyaannya juga sizing ya. Sizingnya sebenarnya minimum aset gitu ya. Aset itu
package minimum untuk service adalah 90 kalau di Sangfor. 90 udah bisa 90. Udah oke gitu. Jadi ya kita bisa bayangin ya dari skala segitu sebenarnya udah bisa mulai menggunakan MDR. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi kalau typical mid-size organization kan mungkin jumlah server ya, kita bicara server aja. Mungkin 50 sampai 100 atau mungkin ya ratusan lah gitu. Jadi ini fit untuk customer-customer yang di mid-size. Kalau misalnya ingin lebih juga gak masalah. Terus pertanyaannya, kalau misalnya servernya gak sampai 90 bagaimana gitu. Misalnya cuma 50 gitu. Tapi endpoint juga masuk aset kan? Betul. Maksudnya kayak laptop lah. Betul. Yang menarik adalah sisa, ya kita mungkin bicaranya semacam token gitu ya. 90 ini adalah token, bisa digunakan di sisi server dan bisa digunakan di sisi endpoint. Gitu. Nah yang menarik kalau di Sangfor, ketika kita gunakan token ini dan digunakan untuk monitoring ke arah non-server, itu bisa digunakan untuk satu token untuk 3 PC. 3 user. Oke, jadi 190 tapi kalau misalnya kebanyakan adalah PC, bisa lebih banyak lagi sebenarnya dengan token yang sama. Dengan token yang sama. Menarik. Oke. Nah, mungkin kita agak keluar masih ke jasa gitu. Kalau kita bicara after sales nih. After sales ya. Oke. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi strong point dari Sangfor gitu ya. Sebelum kita memulai bisnis managed service ini, bisnis MDR ini, sebenarnya strong point Sangfor itu adalah di area services. Gitu. Jadi kita deliver yang namanya after sales service. Kalau kita bicara prinsipal di Indonesia yang punya line up tim untuk post sales, mulai dari implementasi, kemudian troubleshooting, after sales support gitu ya. Yang memang menjadi karyawan atau mungkin bagian dari prinsipal itu sendiri, Sangfor ini memang strong di sana. Gitu. Saat ini kita punya kurang lebih 12 tim engineer di Indonesia. Wow. Nah, berangkat dari situ juga, makanya kita berbekal reference yang cukup cukup banyak, kemudian cukup mendapatkan review positif juga dari customer kita. Ya kita juga bergerak ke arah managed service security. Gitu. Okay. Jadi bukan hanya lebih global juga gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya kita deliver tadi managed service untuk detection and response, tapi juga ketika implementasi teknologi ingin dilakukan oleh prinsipal, kebanyakan mungkin prinsipal yang lain dideliver oleh distributor gitu ya, atau mungkin dari sisi partner. Nah, dari Sangfor kita bisa direct untuk melakukan support. Benefitnya apa? Kami ACS sebagai partner kami belum bisa jawab. Nah, itu Sangfor akan support. Itu yang menjadi keunggulan dari Sangfor. Jadi sebenarnya bukan direct tapi bareng-bareng dengan business partner juga gitu ya. Artinya apa? Artinya dari sisi capability itu guarantee gitu ya. Kemudian dari SLA, dari mungkin escalation proses itu akan lebih terjamin gitu kan. Kira-kira gitu Mas. Mantap, wah luas sekali ini ya. Oke, mungkin saya summary sedikit ya Pak. Jadi dari awal kita udah belajar bahwa ancaman cyber itu makin banyak, layernya banyak. Tim IT itu juga sebenarnya banyak role-nya yang perlu dibagi-bagi ya. Nah dari Sangfor ada solusi EDR, ada NDR, ada XDR, kemudian ada kalau misalnya pusing terlalu banyak tools atau terlalu sibuk, ada solusi MDR. Oke, mungkin dari Pak Mas Reza ada tambahan. Oke, jadi mungkin kalau kita bicara balik lagi ya security tadi, kompleksitas itu pasti akan dialami ketika kita melakukan yang namanya security operation gitu. Nah, cuman kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang memang menghadapi permasalahan serupa, kompleksitas dalam menjalankan security operation, kemudian mungkin memiliki limitasi juga dari sisi human resource gitu ya yang menjalankannya, atau mungkin pernah terkena security incident gitu ya seperti ransomware atau mungkin crypto mining dan lain-lain gitu. Nah, Sangfor mungkin bisa menjadi solusi. Karena kita menyediakan bukan hanya tool saja, bukan hanya teknologi saja, tetapi juga balik lagi tadi people, process dan teknologi. Teknologi.
teknologinya dibundling juga dengan service. Kita sebutnya adalah Sang4 MDR Service Cyber Guardian. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Reza. Thank you Mas Ken sudah diundang. Demikian Sobat IT diskusi kita saat ini. Kalau masih bingung jangan khawatir, bisa discuss dengan kita, tentunya dengan tim Sang4 untuk lebih diskusi yang lebih tepat guna, yang lebih cocok dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup, kita ada kuis Bapak Ibu yang bisa dijawab di kolom komentar ini. Pertanyaannya Pak Reza, boleh tolong diajukan. Oke. Jadi kita ada kuis untuk 3 orang pemenang dan masing-masing yang menang nanti akan dapat 300.000 dan pemenangnya nanti akan ditentukan oleh tim podcast ACS gitu ya. Nah pertanyaannya yang pertama, di tahun berapa Sang4 Technologies berdiri di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa nama produk dari MDR Service Sang4? Jadi ada nama produknya, kita sebutnya apa? Gitu. Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 teknologi security yang ada di Sang4. Gitu. Challenge yang keempat adalah memberikan ke kami pertanyaan tentang diskusi hari ini. Diskusi hari ini silakan mau apa saja tentang Sang4 Technologies. Gitu, nanti kita akan umumkan hasilnya. Oke. Thank you. Terima kasih Mas Reza, waktunya sudah diundang. Demikian Sobat IT, Warteg kita kali ini. Terima kasih.